Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-32 ini didukung oleh para pemain Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Herman sebagai Ki Wulung, Norman sebagai Sukmo, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ki Wulung dan istrinya kaget sekali melihat apa yang dilakukan Sukmo. Dengan menundukkan kepalanya, Sukmo menggores-goreskan ujung jemarinya di atas tikar pandan. Saat itu juga, tikar pandan menjadi sobek bagaikan digores pisau panjang. Sukmo masih melakukan pekerjaannya, tetapi dengan kekuatan batinnya, Ki Wulung memandang kelakuan cucunya itu dengan pandangan batin yang paling kuat.
Sukmo, apa yang kau lakukan? Hah? Jangan menunjukkan yang aneh-aneh di depan mata nenek dan kakekmu. Siapa yang mengajarimu seperti itu, Sukmo? Tidak ada, Kek. Tidak ada yang mengajariku. Bohong. Berkali-kali aku telah mengajarkan kepadamu dan menasihatkan kepadamu agar kau menjadi anak yang jujur. Aku tidak belajar dari siapa-siapa, Kek. Aku tidak melakukan apa-apa. Memangnya ada apa, Kek? Apa yang baru saja kau lakukan, kakek tidak suka. Mengapa tikar itu kau sobek-sobek, Sukmo? Kenapa? Nenekmu sampai saat ini belum sempat menganyam, belum sempat mengambil daun pandan. Kalau nenek ingin agar aku membuat tikar pandan, aku akan membuatnya. Aku akan mengganti tikar ini. Kau selalu sakit hati apabila diperingatkan kesalahanmu. Itu bukan sifat dan watak pendekar. Haji Sukmo, Saya, Kek. lakukanlah hal-hal yang wajar. Kau jangan menyalahi kodrat dan aturan sebagai manusia. Kau tidak boleh seenaknya membuat barang-barang orang lain menjadi rusak. Nah, katakanlah sejujurnya pada nenek dan kakekmu. Dari mana kau belajar ilmu itu? Dan siapa yang mengajarimu demikian? Aku tidak belajar dari siapapun juga, Kek. Selama ini, aku belum pernah belajar apapun selain belajar ilmu silat pada bapak dan ibu. Nenek dan kakek juga tahu, selama aku di sini, aku hanya menjadi anak Angon, menjadi bocah Angon, menjadi pengembala kambing. Aku tidak belajar apa-apa. Selama kau pergi dari rumah ini, sampai di mana saja, Sukmo? Aku pergi ke rumah Wulan, Kek, bermain di kali. Hanya itu? Kau hanya bermain di kali. Kau bermain di rumah Wulan. Wulan siapa? Nenek tidak perlu tahu siapa teman-temanku. Pasti bocah-bocah kecil yang kau ajak bermain di kali kemarin itu kan? Kalau iya, ada apa, Nek? Kau ini benar-benar nakal, Sukmo. Nenek sendiri yang mengatakannya demikian. Sudahlah. Sudah. Dengarkan aku. Dengarkan pertanyaanku dan jawab yang baik. Jawab sejujurnya. Selain pergi ke rumah temanmu itu, nah, apa yang kau pelajari darinya? Belajar tentang ketulusan dan kepolosan, Kek. Belajar tentang ketulusan dan kebajikan. Bahwa di tengah-tengah keluarga sahabatku tak pernah ada amarah. Saling menyalahkan, saling menggebuk, saling menyabet, saling menginjak, saling menggigit. Tidak ada. Di sana yang ada hanyalah kasih sayang dan ketulusan. Tapi ada satu yang aneh. Ada yang aneh? Kau menemukan yang aneh? Iya, Kek. Nek, Apa itu? aku diajak Wulan ke sebuah goa. Ke Goa Tratak? Bukan. Aku diajak pergi ke pantai. Di pinggir pantai itu ada sebuah goa. Namanya Goa Tritip. Nyai Wulung dan Ki Wulung terkejut sekali. Mata mereka terbelalak, mulut mereka setengah menganga. Apa yang diucapkan Sukmo benar-benar mengejutkan mereka. Lalu dengan tajam mereka memandangi bocah itu. Bocah itu bukannya menunduk, tetapi membalas tatapan mereka. Kau sampai di Goa Tritip. Iya, Kek. Kalau begitu, kau pasti telah belajar pada Ki Gunung. Aku tidak belajar apa-apa pada orang itu. Orang itu aneh. Aneh menurutku. Aneh? Aneh kenapa, Sukmo? Ketika aku datang kepadanya, ia menyambutku dengan perkelahian. Ia menghajarku habis-habisan. Aku sebetulnya ingin sekali belajar kepadanya. Tetapi ia menolakku. Ia memukulku. Ia menghantamku. Kurang ajar orang itu. Ajar orang itu. Tapi ia menghajarku tidak dengan gerakan. Ia menghajarku dengan diam. Sukmo,
Kau sungguh di luar pemikiran dan perkiraan kakek. Jadi kau telah menemui Ki Kunuk di Gua Tritip. Ya, ketahuilah, Ki Kunuk bukanlah seorang biasa. Ia sudah lama meninggalkan dunia persilatan. Tidak seorang pun diizinkan berguru kepadanya jika tidak memiliki kemampuan yang memadai, Sukmo. Kau telah menghajarnya. Kau pasti tidak sabar menghadapi orang tua itu. Kalau aku sendiri tidak sabar menghadapinya, apalagi bocah seperti kau. Kakek benar. Ki Gunuk memang tidak mau menerima kehadiranku di sana. Ia bisa menghilang. Ia bisa memukul lawannya tanpa melakukan apapun. Ia juga bisa bicara tanpa menggerakkan lidah dan bibirnya. Itulah yang membuatku kagum kepadanya. Aku benar-benar ingin belajar kepadanya, Kek. Kakek mengizinkan kau belajar pada orang tua itu, Sukmo. Tetapi kau belum punya dasar yang kuat. Kau belum memiliki apa-apa, Sukmo. Sekalipun kau telah menunjukkan kanuraganmu. Kau telah menunjukkan ilmu kesaktianmu. Dan kau telah menunjukkan ilmu gaibmu di depan kakek. Tetapi itu belum ada apa-apanya di depan Ki Kunuk. Ia pasti akan mencemoohkanmu. Ia pasti akan mentertawakanmu. Apalagi bila ia tahu bahwa kau adalah cucuku. Apakah ia pernah bilang, ha? Apakah ia sudah tahu bahwa kau adalah cucuku? Maafkan Sukmo, Kek. Apabila Sukmo bilang bahwa aku adalah anak Wari, cucu Ki Wulung. Sukmo, kau lancang sekali, Sukmo. Lancang? Aku lancang, Kek. Bukankah benar? Aku adalah anak Ki Wari. Aku adalah cucu kakek. Iya, kau memang anak Wari. Kau memang cucuku. Tetapi dalam rimba persilatan, di dalam dunia kependekaran, kau bukan apa-apaku. Karena kau belum pernah belajar sedikit pun dari kakek. Nah, ingatlah itu baik-baik. Dunia kependekaran bukanlah dunia terah. Bukan dunia turun-temurun. Bukan dunia kekeluargaan. Dunia kependekaran adalah dunia tentang tataran ilmu manusia yang telah ia kuasai. Secara darah, kau memang cucuku, Sukmo. Secara darah, kau adalah anak Wari. Tetapi dalam dunia kependekaran, kau baru murid Wari. Wari adalah suhumu yang pertama, sekaligus bapakmu. Kau membuat malu orang tuamu. Kau membuat malu kakek dan nenekmu, Sukmo. Maafkan kelancangan Sukmo, Kek. Karena Sukmo sudah tidak sabar lagi. Sukmo menjadi anak nakal. Sukmo menjadi anak beling dan badung. Sukmo menjadi anak yang kurang ajar. Sukmo menjadi anak yang kurang sopan. Dan kau harus menebus kelancangan itu. Aku tidak ingin kau dipermalukan di depan orang tua itu. Aku tidak tahu apa yang kakek katakan. Mengapa hanya dengan menemui orang tua itu, kakek menganggapku mempermalukan nama kakek dan mempermalukan nama keluarga kita? Tentu saja, Sukmo. Karena kau sampai di sana tidak membawa apa-apa. Belum membawa bekal suatu apapun. Itulah. Siapapun sudah tahu. Dan semua orang tahu siapa Ki Kunuk yang sebenarnya. Dan orang-orang yang datang kepadanya selalu ditolak karena tidak memiliki bekal yang mumpuni. Orang-orang yang datang kepadanya selalu pergi dengan malu kalau tidak bisa menunjukkan ilmunya yang tinggi. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang datang kepadanya pulang hanya tinggal nama. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aji Sukmo terbelalak
matanya setengah melotot, bibirnya pun terbuka lebar. Dia baru mengetahui bahwa Ki Gunuk adalah tokoh pendekar yang benar-benar aneh dan bisa membuatnya tewas seketika apabila dia tidak diampuni laki-laki tua itu. Jadi, yang datang kepadanya bisa mati, Kek? Ya, demikianlah Sukmo. Setiap orang yang datang kepadanya, tetapi tidak memiliki ilmu kekebalan sebagai dasar untuk berguru kepadanya, maka jangan harap ia pulang dengan selamat. Ia pasti akan pulang tinggal nama. Ki Gunuk adalah orang yang tidak segan-segan menyingkirkan orang-orang yang sombong dan tidak tahu diri. Bukan hanya orang dewasa, bukan hanya tokoh-tokoh pendekar yang telah memiliki ilmu tataran tinggi, tetapi ia pun tega untuk membunuhmu, membunuh anak kecil. Bahkan ia tega untuk membunuh cucunya sendiri. Pantas sekali. Apa yang pantas, Sukmo? Apa? Ki Gunuk tidak mengakui kehadiran cucunya. Bahkan Ki Gunuk pun menyerang cucunya dengan sengit. Lalu kami pun pergi dari tempat itu. Nah, untuk itulah kau harus mengindahkan nasihat orang tua, Angger. Kami bukannya melarangmu. Kami bukan menghalang-halangi niat baik. Tetapi ketahuilah, setiap orang sekalipun sama, tetapi hati dan pikirannya berbeda. Isi hati dan pikirannya jauh berbeda. Ia bisa melakukan sesuatu yang keras, tetapi ia pun bisa melakukan yang lembut. Hanya bagaimana kita harus menanggapinya dan bagaimana kita menghadapinya, Sukmo. Tapi aku tertantang. Aku ingin sekali menemui laki-laki itu, Kek. Aku ingin sekali berguru kepadanya. Dan aku ingin mengetahui sejauh mana tataran ilmunya. Sejauh mana tataran ilmunya. Iya, aku ingin tahu sejauh mana tingkatan ilmu yang dimilikinya. Dan seorang pun tidak akan pernah tahu sejauh mana tingkatan ilmu orang itu, Sukmo. Mengapa begitu, Kek? Sebab sejak Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati, ia sudah menyatakan mundur dari dunia kependekaran. Ia tidak mau cawe-cawe lagi terhadap peperangan, terhadap kebatilan, terhadap kemurkaan. Ia tidak mau lagi mencium bau darah, Sukmo. Mengapa, Kek? Mengapa? Kakak pernah bilang kepadaku bahwa untuk menjadi pendekar yang baik, kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita harus hidup di tengah masyarakat luas untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita harus benar membuktikan apa yang kita miliki. Apa gunanya kita sakti mandraguna apabila tidak kita baktikan terhadap sesama? Untuk apa? Ger, ada saatnya manusia lahir. Ada saatnya manusia tumbuh dan berkembang. Ada saatnya manusia untuk mati. Dan Ki Gunuk telah mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa, Ger. Tetapi, Kek, Ki Gunuk masih sehat walafiat. Ia masih perkasa sekali. Ia bisa meloncat-loncat dengan lincah. Ia bisa melakukan apa saja apabila ia mau. Kau memang benar, Sukmo. Tetapi apabila kau tahu siapa Ki Gunuk, kau pasti heran. Ia seharusnya sudah mati, Sukmo. Seharusnya ia sudah mati. Mengapa bisa begitu? Ia benar-benar aneh. Ya, Ki Gunuk telah hidup dalam alam kasukman. Ia sudah tidak memperhatikan kehidupan ragawinya. Ia telah menginginkan hidup menyepi dan bertapa di dalam gua tritip yang dihadang oleh bukit batu, yang dihadang oleh ombak dan air, yang dihadang oleh angin dan badai.
sehingga tidak seorang pun yang bisa masuk ke sana. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya di gua itu, apabila orang itu tidak dekat dengan tali perdarahan mereka. Maksud kakek? Ya, jika kau sampai di depan gua Tritip, itu pun sudah beruntung, Sukmo. Bukankah kau tidak mengetahui jalan masuk gua itu kalau tanpa ditunjukkan jojonya? Kakek benar. Semula aku tidak tahu bahwa di tepi laut itu ada gua. Kami memasuki tempat tinggal Ki Gunuk dengan menyelam dan berenang cukup jauh. Kita menyelam dan berenang melalui terowongan. Nah, itulah yang membuat kakek terkejut, Nger. Membuat nenekmu terkesima kau sampai di Gua Tritip. Gua Tritip, gua itu angker, Nger. Wingit dan tempat maut. Siapa yang bisa masuk ke situ, taruhannya adalah nyawa. Dan aku kembali dengan selamat, kek. Nah, untuk itulah, Nger, hari ini aku mengadakan selamatan untuk menyambut kedatanganmu. Dan namamu telah kutambah menjadi Aji Sukmo. Karena nyawamu benar-benar berharga di depan mata kakek, Nger. Dan yang lebih indah lagi, nyawamu sungguh berharga di mata laki-laki tua itu. Ucapan kakek membuatku bingung. Aku tidak tahu apa maksudnya. Ya, dengarkan ini baik-baik, Sukmo. Bahwa Ki Gunung sebetulnya amat berkenan dengan kehadiranmu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.